Hai, nama saya Deviana Safitri dari Prodi Ilmu Perpustakaan 2019, kelas A, Fakultas Ilmu Budaya Undip. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan salah satu situs jurnal internasional yaitu Spingerling. Pada tutorial ini, saya mengaksesnya melalui halaman SSO Undip. Untuk yang mengaksesnya melalui halaman SSO Undip, langkah pertama adalah menuju web SSO Undip, lalu masukkan akun SSO, lalu masukkan password, lalu akan tertuju pada halaman dashboard SSO. Lalu pilih e-jurnal Undip dan pilihlah Spingerling. Tapi untuk yang mengakses melalui halaman SSO Undip hanya bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen yang berasal dari Undip. Untuk masyarakat umum dapat mengakses situs Spingerling melalui mesin pencari semisal Google. Tapi terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, jumlah literatur yang open access lebih banyak jika diakses melalui SSO dibanding dengan jika mengakses Spingerling melalui mesin pencari atau akses pribadi, dan bisa juga mengaksesnya melalui web Perpusnas dengan mendaftar keanggotaan Perpusnas terlebih dahulu. Sebelum masuk pada kegiatan penelusuran informasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan identifikasi kebutuhan informasi dan pengembangan kata kunci. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan melakukan penelusuran informasi. Pertama, menentukan keyword. Kata atau frasa yang digunakan mewakili informasi. Di sini user dituntut untuk brainstorming untuk mencari kata kunci yang tepat sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna. Kedua, untuk menentukan kata kunci dapat melalui tajuk subjek. Tajuk subjek merupakan kata atau frasa yang mewakili informasi dengan pola tertentu yang sudah ditentukan. Ketiga, bisa juga menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci. Thesaurus itu semacam referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna atau sinonim. Thesaurus dapat diakses melalui Google. Setelah menemukan kata kunci, langkah selanjutnya adalah melakukan strategi penelusuran. Strategi penelusuran dapat dikaitkan sebagai formulasi kata kunci atau pemilihan kata kunci yang digunakan dan disusun untuk melakukan penelusuran informasi. Yang terakhir adalah sintaks. Sintaks merupakan sekumpulan cara maupun ketentuan yang dilakukan untuk menelusuri database. Nah, adanya cara-cara ini dapat dimaksudkan sebagai desain pencarian yang disediakan oleh situs pencarian database informasi yang tersedia. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum menuju ke tutorial, saya akan menjelaskan Spingerling secara singkat. Spingerling merupakan pangkalan data teks lengkap terpadu untuk jurnal, buku, protokol, referensi, dan seri buku yang diterbitkan oleh Springer. Spingerling menyediakan lebih dari 13 juta dokumen atau sumber informasi dalam berbagai bentuk. Spingerling memiliki database. Database yang disediakan oleh Spingerling ada journals, book series, protokol, reference works, and proceedings, yang juga ada tulisannya terdapat pada homepage Spingerling, yaitu providing research with access to millions of scientific documents from journal, books, series, protocol, reference, works, and proceedings. Ketika kita ingin mencari dokumen dengan jenis tertentu, misal saja kita ingin mencari dokumen jurnal, maka kita tinggal memilih database jurnal. Lalu, jika kita membutuhkan buku, maka pilih saja option buku, dan seterusnya. Di dalam sistem temu kembali informasi, pasti terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang penelusuran informasi. Fasilitas-fasilitas tersebut berkaitan dengan desain penelusuran informasi yang disediakan oleh portal jurnal. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan fasilitas penunjang penelusuran informasi yang disediakan oleh portal jurnal Spingerling. Yang pertama, ada browse. Kegiatan browsing merupakan kegiatan mencari atau melihat satu persatu informasi mana yang cocok dengan kebutuhan pengguna. Browsing biasanya dilakukan karena user belum mengetahui query apa yang cocok dengan informasi yang dibutuhkannya. Kegiatan browsing pada Spingerling dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas di bawah search box, yaitu ada dua. Yang pertama, books A sampai Z. Ketika diklik, akan menghasilkan daftar judul buku yang diurutkan berdasarkan abjad. Yang kedua, ada journals
A sampai Z. Ketika kita klik, akan menampilkan judul jurnal yang diurutkan berdasarkan dari abjad, dari A sampai Z. Selain itu, browse juga dapat dilakukan dengan fasilitas browse by disiplin yang terdapat pada sebelah kiri pada homepage Fingerlink yang saya tunjuk ini, di mana user dapat mencari kebutuhan informasi berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Contohnya, misal kita akan melakukan browsing by disiplin ilmu. User akan membutuhkan literatur di bidang ekonomi. Maka user dapat memilih disiplin ilmu ekonomi. Sistem kemudian akan menyediakan hasil penelusuran literatur yang memiliki disiplin ilmu ekonomi. Kemudian user tinggal mencari dan memilih literatur yang sesuai. Sistem browsing ini memiliki kelemahan dalam efisiensi penelusuran karena sejatinya user belum mengetahui kata kunci dan literatur apa yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia harus mencari satu persatu dan hasilnya akan sangat banyak. Yang kedua ada basic search. Basic search merupakan salah satu tipe pencarian yang paling dasar, di mana user dapat langsung memasukkan query atau kata kunci pada search box yang tersedia. Pada Fingerlink, user dapat langsung menuliskan kata kunci pada search box. Misal saja, kita akan mencari literatur dengan query library science. Lalu tekan enter dan hasilnya akan keluar. Ketika menggunakan basic search, hasil penelusuran akan berjumlah sangat banyak. Jika dibandingkan dengan menggunakan advanced search. Untuk penerapan advanced search akan dijelaskan nanti. Yang ketiga, ada autocomplete. Merupakan fitur yang dibuat portal jurnal untuk membantu memberikan suggestion atau rekomendasi terhadap query yang digunakan user. Autocomplete terjadi apabila sistem memberikan query suggestion ketika kita mengetik kata kunci pada search box. Ada 3 alasan mengapa autocomplete dibuat. Yang pertama, mengetik butuh waktu sehingga autocomplete dibuat untuk mengefisiensi waktu. Yang kedua, user kesulitan dalam mengeja atau menulis query yang digunakan. Semisal orang Indonesia ingin menulis query dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, digunakan user untuk mengeksplor query yang digunakan. Sayangnya, di Fingerlink tidak tersedia layanan autocomplete, karena ketika kita menulis query pada search box seperti tadi, sistem tidak memberikan query suggestion. Yang keempat, ada best first. Sistem merupakan hasil penelusuran berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Penerapan best first pada Fingerlink, sistem menyajikan 20 terbaik berdasarkan query yang dimasukkan. Terdapat fasilitas yang memungkinkan user mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevansi, terbaru, dan terlama. Yang kelima, ada include preview only content pada fitur khusus yang disediakan oleh Fingerlink. Dilambangkan dengan gembok berwarna kuning. Tidak semua jurnal atau artikel buku di Fingerlink itu open access. Jurnal, artikel, atau buku Fingerlink yang memiliki lambang gembok kuning seperti ini hanya menampilkan preview saja, biasanya dalam bentuk abstrak. Itu artinya dokumen tersebut closed access. Jika ingin full access, maka user harus membeli terlebih dahulu. Fitur ini dapat digunakan juga untuk mempersempit hasil pencarian jika user hanya ingin mencari literatur yang open access, dengan menghilangkan tanda centang pada kotak include preview only content. Seperti ini. Maka hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan saja dengan mencentang include preview only content dan tidak. Yang keenam, ada federated search. Federated search dimaksudkan pencarian informasi dapat dilakukan di semua database yang tersedia sekaligus. Atau dengan kata lain, fitur federated search memungkinkan pengguna mencari literatur di banyak database sekaligus atau multiple database, hanya dengan menggunakan satu query. Sayangnya, di sistem Fingerlink tidak tersedia fasilitas federated search.
karena fingerlink tersendiri merupakan sebuah database atau satu kesatuan tersendiri. Jadi ketika kita melakukan penelusuran melalui fingerlink, sistem hanya akan memberikan hasil penelusuran yang diambil dari database fingerlink sendiri. Lalu yang ketujuh ada facet navigation. Facet navigation dimaksudkan mengerucutkan temuan agar hasil tidak terlalu banyak. Sistem fingerlink menyediakan fasilitas refine your search, terletak di sebelah kiri pada yang terdapat di sebelah kiri pada layar. Untuk meminimalisir hasil temuan, user dapat memilih akan merefine result berdasarkan tipe dokumen, disiplin ilmu, subdisiplin, atau bahasa, atau bisa juga berdasarkan tahun publikasi yang disediakan di bagian atas. Misal kita mencari literatur library science, hasil penelusuran sekitar 635.140 literatur. Hal penelusuran yang terlalu banyak dapat dikerucutkan. Misal saja kita hanya ingin literatur dalam bentuk artikel, maka kita klik artikel di kolom konten tipe. Setelah itu, maka hasil pencarian akan lebih spesifik dan sedikit, menjadi 278.189 literatur. Lalu ada Advanced Search. Advanced Search, untuk menggunakan Advanced Search, kita pilih icon settings yang terletak di sebelah kanan search box. Pada Advanced Search akan ada beberapa pilihan pencarian. Kita klik Advanced Search. Yang pertama ada pilihan with all of the words. Ketika kita ketik query kita seperti library science, maka akan tertulis menjadi library and science dan hasilnya akan banyak. Operator AND atau case in incentive memberikan hasil yang sama seperti pencarian di basic search seperti tadi. Jika library and science, pencarian yang benar-benar akan dilakukan adalah library and science. Seperti ini. Lalu, yang kedua ada with the exact phrase, atau ketika kita ketik query kita library science, maka akan menjadi library science dengan tanda petik 2 di pojok kiri dan pojok kanan. Seperti ini. Penulisan dengan beberapa istilah yang dimasukkan dalam tanda kutip hanya akan menampilkan hasil yang berisi kata-kata itu saja, dan hasilnya akan lebih sedikit daripada yang tadi. Yang ketiga, pada Advanced Search ada with at least one of the words. Ketika query kita library science, maka ketika diketik, maka akan menjadi library or science seperti ini. Operator or atau case incentive memungkinkan hasil dikembalikan meskipun hanya berisi salah satu kata yang dimasukkan. Misalkan library or science akan memberikan hasil yang mencakup salah satu istilah, library atau science. Dan hasilnya akan lebih banyak daripada yang kedua. Lalu ada without the words. Ketika kita ketik query library science, maka hasilnya yang tertulis akan menjadi not library and science. Hasil yang akan muncul tidak akan berhubungan dengan library atau science, dan hasilnya akan banyak, akan jutaan.
Lalu ada pilihan where the title contents. Hampir sama seperti with all of the words, namun hasil lebih sedikit karena hanya berdasarkan judulnya saja. Jadi kata yang dicari hanya terdapat pada judulnya saja, dan hasilnya akan sangat sedikit. Kalau pada pencarian saya akan terdapat hanya terdapat 13. Hanya akan terdapat 13 literatur. Lalu kemudian ada where the author or editor is. Jika kita mengetahui siapa penulisnya atau editornya, akan lebih mudah dalam mendapatkan hasil pencarian. Contohnya saja ketika kita mengetik Filiberto. Hasilnya akan menghasilkan literatur-literatur yang ditulis oleh Filiberto. Seperti ini. Lalu ada show dokumen publish. Kita mempersempit hasil pencarian dengan menentukan dari tahun. Contohnya seperti ini. Show document publish between start year and end year. Misalkan kita ketik awalnya 2015, akhirnya 2020. Maka hasil dari literatur akan di antara yang dipublish dari tahun 2015 sampai 2020 saja. Nah, dalam Advanced Search di Fingerlink sudah diatur dengan sistem Boolean Logic. Walaupun namanya di search box berbeda, namun hasilnya akan sama saja. Penjelasan Advanced Search juga dapat dilihat pada Search Tips. Kita klik lambang engineering, kita pilih search help, dan nanti di sana akan ada penjelasan tentang Boolean Logic-nya. Tapi tidak semua user mengetahui Boolean Logic, maka Advanced Search membantu user dalam pencarian. Tapi bila ada user yang mengetahui dan ingin menggunakan sistem Boolean Logic, lebih baik menggunakan Basic Search sesuai dengan panduan yang ada di Search Tip ini. Lalu, yang ke-9 ada pagination. Pagination dimaksudkan bagaimana portal menampilkan layout atau tampilan informasi yang membantu user mengetahui isi informasi. Fingerlink tidak menyediakan fitur pagination. Kita coba cari. Sistem pagination biasanya akan terdapat biasanya di jurnal-jurnal lain akan terdapat di bagian sini yang bisa memilih berapa literatur yang akan ditampilkan atau berapa informasi yang ditampilkan. Sayangnya di Fingerlink tidak bisa mengatur tampilan informasi, jadi tampilannya standar sesuai sistem yang sudah ada. Lalu yang ke-10 ada Actionable Result. Actionable Result adalah merupakan salah satu fasilitas penunjang yang disediakan situs jurnal online yang memberikan kesempatan user ingin melakukan apa pada hasil penelusuran informasi. Misalkan kita klik ini, bisa di-download. Nah, nanti akan ada hasil downloadannya. Bisa didengar, dikutip, disimpan,
dan lain-lain. Kalau misalkan dikutip, contohnya seperti ini. Cite this article. Di sistem Fingerlink sejauh ini kami hanya menemukan action download, itu pun tidak semua bisa di-download karena ada yang namanya open access dan close access. Yang saya contohkan adalah open access. Saya akan memperlihatkan juga yang close access. Kalau pada close access akan terdapat tulisan di kanan pada tampilan by ebook, dibeli berdasarkan euro, atau by chapter atau PDF berdasarkan euro. Lalu yang ke-11 ada search tip atau search help. Fingerlink menyediakan fasilitas search help yang dapat digunakan user untuk lebih memahami trik-trik penulisan informasi secara lebih efektif dan efisien. Yang seperti tadi yang saya contohkan, klik lambang engineer, pilih search help, di sana akan ada penjelasan dari search tip, macam-macam seperti narrowing your result, start a new search, language and stemming, phrase match, operators, dan wildcard dan advanced search. Yang ke-12 ada recall and precision. Jika membicarakan recall, maka akan sangat berkaitan dengan precision. Precision merupakan ketetapan informasi yang dimunculkan oleh sebuah sistem temu kembali informasi dari hasil penelusuran informasi yang dilakukan, yang nantinya akan memunculkan informasi yang presis atau tepat sesuai query yang dimaksudkan. Sedangkan recall adalah seluruh informasi yang dipanggil oleh sistem sesuai dengan query. Jika membandingkan antara basic search dan advanced search, yang kemudian dikaitkan dengan recall dan precision, maka akan terdapat perbedaan yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa presisi mempengaruhi recall. Jika presisinya tinggi, maka hasil yang dikeluarkan sistem rendah. Begitupun sebaliknya, jika presisinya rendah, maka hasil yang dikeluarkan sistem tinggi. Basic search itu merupakan recall yang tinggi, karena presisinya rendah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan informasi yang sesuai, karena hasil dari literatur sangat banyak. Sedangkan advanced search itu menekan recall, karena query yang dimasukkan lebih spesifik atau presisinya tinggi, sehingga penelusuran akan lebih cepat jika dibandingkan dengan basic search. Karena di advanced search terdapat pilihan untuk menentukan literatur yang sesuai keinginan kita. Contoh penerapan tadi sudah dibahas pada penerapan basic dan advanced search, di mana hasil penelusuran informasi dan basic search memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan dengan advanced search. Kesimpulannya, setelah memaparkan macam-macam fasilitas penunjang yang ada di portal Journals Fingerlink, dapat disimpulkan bahwa portal Journals Fingerlink belum cukup membantu atau mendukung sebagai referensi bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Memang terdapat literatur tentang ilmu perpustakaan dan informasi, namun tidak sebanyak dan selengkap situs portal jurnal lain yang lebih mendukung, semisalnya adalah EBSCO. Di situs Journals Fingerlink lebih banyak memiliki literatur sains murni seperti kesehatan dan matematika. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya, terima kasih.